Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang ya ampun kita lakuin tiap hari, menjelaskan sesuatu. Tapi udah kepikiran belum? Gimana caranya biar efektif? Kita bakal coba bedah nih beberapa ide kunci dari buku The Art of Explanation karya Ross Atkins. Dia ini jurnalis BBC yang emang jago banget bikin hal rumit jadi gampang dicerna. Pernah nggak sih kamu ngerasa udah ngomong panjang lebar, tapi yang diajak ngomong malah bengong, atau malah asyik main HP, atau mungkin kirim email penting, udah ditunggu-tunggu tapi kok nggak dibales-bales ya? Nah, sumber kita kali ini, buku Atkins ini, ngebahas persis soal itu. Jadi, misi kita sekarang, kita gali deh beberapa intisarinya, biar kamu nanti bisa nyampein ide, gagasan, apa aja, dengan lebih jelas dan ya pastinya lebih ngena gitu. Dan ini, wah relevan banget ya di zaman sekarang. Kebayang nggak sih, kita tuh kayak dihujani informasi tiap detik? Atkins bahkan nyebut ada riset dari Todd Rogers dan Jessica Lasky-Fink. Katanya rata-rata pekerja profesional itu ngabisin waktu sekitar 11 jam seminggu cuma buat ngurusin email. 11 jam? Itu banyak banget. Iya kan? Itu hampir 30% waktu kerja loh. Jadi tiap pesan, tiap penjelasan yang kita kasih, itu harus benar-benar bersaing buat dapetin perhatian. Makanya kemampuan menjelaskan dengan baik itu udah bukan lagi sekedar skill tambahan bagus, tapi kayaknya udah jadi kebutuhan pokok deh. Penjelasan yang berkualitas, ini ditekankan banget di sumber ini, bisa jadi pembeda loh di banyak hal. Mulai dari urusan kesehatan kita, wawancara kerja, sampai ya sekedar biar nggak buang-buang waktu kita yang berharga ini. Bener banget, rasanya pasti frustrasi ya kalau niat baik kita mau kasih info penting, malah mental gitu aja, nggak nyampe. Atkins tuh gambarin situasi ini kayak lingkungan yang sangat kompetitif buat informasi. Kita kayak mesti berjuang gitu, cuma biar didengerin. Entah pas presentasi, nulis laporan, atau bahkan pas ngobrol biasa aja. Tapi perjuangannya itu bukan berarti kita mesti teriak lebih kencang atau dijijelin data seabrek gitu. Justru kebalikannya. Atkins bilang, cara buat menangin perhatian itu ya dengan bikin penjelasan yang begitu jernih, fokus, dan relevan, sampai penjelasan itu sendiri yang emang pantas didengerin. Penjelasan yang jelek itu, wah, boros energi banget. Buat yang ngasih info, iya. Buat yang nerima juga iya. Kan kita semua males ya kalau waktu kebuang sia-sia. Penjelasan yang baik itu menghargai waktu orang lain dan bikin mereka gampang paham. Mennya, Atkins kan nyebutin beberapa kunci tuh buat penjelasan yang efektif. Kita bahas beberapa yang paling dasar aja kali ya, berdasarkan sumber kita ini. Yang pertama nih, dan ini kayaknya sering salah kaprah, kesederhanaan. Nah ini nih, sering jadi jebakan kayaknya. Banyak yang mikir kalau mau jelasin dengan hebat tuh mesti pakai bahasa yang keren, istilah teknis gitu. Padahal, kata Atkins, sederhana di sini tuh maksudnya bahasanya yang sederhana. Bukan berarti kita nyederhanain topiknya secara berlebihan gitu. Kayak nasihatnya jurnalis BBC legendaris Ellen Little yang dikutip di buku Hindari Hambatan Pemahaman. Maksudnya, jangan sampai pilihan kata kita malah jadi tembok buat orang ngerti. Pertanyaan kuncinya, ini udah cara paling simpel belum ya buat ngomongin ini? Gitu kan? Nah, itu poin krusial banget. Kesederhanaan bahasa itu bukan berarti kita ngeremin audiens loh. Justru sebaliknya. Ini nunjukin kita menghargai waktu dan kapasitas otak mereka buat mikir. Sumber ini ngasih contoh kuat dari RUU Bahasa Baku di Selandia Baru. Bayangin deh komunikasi pemerintah soal hal sepenting status imigrasi, atau bansos, atau izin bangunan. Kalau bahasanya muter-muter, penuh jargon hukum yang nggak semua orang ngerti, wah banyak orang bisa kehilangan akses ke hak dan layanan penting. Wah iya juga ya. Ini bisa ngerusak kepercayaan publik juga kan? Jadi tujuannya itu pakai bahasa yang lugas, jelas, yang biasa dipakai sehari-hari lah. Ini soal bangun jembatan pemahaman, bukan cuma bikin kalimat jadi pendek. Penjelasan yang jelas tuh bisa aja tetap butuh beberapa kalimat, tapi tiap katanya gampang dicerna gitu. Analogi jembatan pemahaman itu oke juga. Tapi nih, kalau kita terlalu fokus sama bahasa yang sederhana, ada risiko nggak sih penjelasannya jadi kayak kurang dalam gitu atau kehilangan detail penting? Pertanyaan bagus. Dan ini nyambung nih ke elemen berikutnya yang saling terkait. Detail esensial dan konteks. Jadi, sederhana bahasanya bukan berarti kita buang semua detail, ya. Atkins malah bilang detail itu kayak mata uangnya penjelasan. Fakta itu yang ngasih bobot. Tapi, nah ini kuncinya, detailnya harus esensial. Kita mesti pinter-pinter milih detail mana sih yang benar-benar penting buat dukung poin utama, dan mana yang cuma gangguan atau noise aja. Dan yang nggak kalah penting, detail-detail esensial tadi itu butuh konteks biar punya makna.
Salah satu contoh paling kuat di sumber ini tuh gimana Owen Bennett Jones, presenter senior BBC, ngejelasin kasus pembunuhan politisi Pakistan Salman Taseer tahun 2011 ke audiens global. Dari penjelasan sekitar 5 menit, sebagian besarnya tuh justru nggak dipakai buat ngurutin kejadian pembunuhannya gimana. Oh ya, terus buat apa dong? Nah, dia malah fokus ngasih latar belakang, kenapa sih kejadian ini penting buat Pakistan? Apa hubungannya sama hukum penistaan agama yang kontroversial di sana? Terus gimana dampaknya ke hubungan Pakistan sama dunia barat? Konteks inilah yang ngubah kumpulan fakta jadi sebuah cerita yang relevan dan bisa dipahami. Jadi penting banget buat selalu nanya ke diri sendiri, kenapa audiens gue perlu tahu ini? Apa relevansinya buat mereka? Oke, jadi bukan cuma apa yang terjadi, tapi kenapa itu penting. Masuk akal banget. Ini kayak nyusun puzzle ya. Detail itu kepingannya, tapi konteks itu gambar gedenya. Terus, gimana soal penyampaiannya biar efisien? Kita kan sering dengar tuh, jangan buang-buang waktu orang. Tepat sekali. Elemen berikutnya itu efisiensi dan presisi. Efisiensi, kata Atkins, itu intinya ngasih makna lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Ingat nggak cerita ikonik Steve Jobs pas demo prototipe iPod pertama? Dia jatuhin iPodnya ke akuarium buat nunjukin ada gelembung udara yang keluar. Oh iya, ingat. Buat buktiin masih ada ruang kosong ya? Betul, masih ada ruang kosong yang bisa dioptimalkan. Nah, penjelasan kita juga seringkali punya gelembung udara kayak gitu. Kata-kata, frasa, atau bahkan info yang sebenarnya nggak nambah nilai penting dan bisa dibuang aja. Aduh, saya sering ngerasa bersalah soal ini nih. Kadang suka tergoda nambahin dikit lagi penjelasan, takutnya ada yang nggak jelas gitu. Gimana ya cara kita tahu kapan harus stop? Kapan udah cukup efisien tapi nggak ngorbanin kejelasan? Nah, itu tantangan umum banget. Kuncinya ada di presisi. Yang ini nyambung banget sama efisiensi. Ngutip Alan Little lagi nih. Ini soal milih kata yang tepat buat bilang persis apa yang kamu maksud. Biar bisa presisi, kita mesti disiplin mikir dulu sebelum ngomong atau nulis. Kita harus benar-benar jernih dulu apa sih pesan inti yang mau disampaikan. Kalau intinya udah jelas dan kuat, kita nggak perlu banyak hiasan kata lagi. Sumber ini ngutip analisis David Yaffe soal album legendaris Blue dari Joni Mitchell. Aransemen musiknya kan minimalis banget tuh, hemat gitu. Tapi justru itu makin nonjolin kekuatan lirik sama emosi yang mau disampaikan. Jadi kalau inti informasinya udah berharga, kata-kata pendukungnya bisa lebih ringkas ya. Fokus ke intinya aja. Persis. Fokus pada inti. Oke, jadi kita udah bahas kesederhanaan bahasa, detail esensial yang ada konteksnya, efisiensi, dan presisi. Kedengarannya kayak resep yang mantap nih. Tapi apa resep ini berlaku sama rata buat semua situasi dan semua orang? Nah, itu dia intinya. Semua elemen tadi itu baru benar-benar efektif kalau kita mikirin faktor terpenting, audiens kita. Sama kayak bisnis lah, harus paham target pasarnya siapa. Penjelasan kita juga mesti dijahit khusus buat si penerima. Nggak ada tuh penjelasan satu ukuran buat semua. Sumber ini nekenin pentingnya kita nanya ke diri sendiri 5 hal kunci soal audiens. Pertama, targetnya. Siapa sih sebenarnya yang kita ajak ngomong? Latar belakangnya gimana? Kedua, penilaian pengetahuan. Kira-kira apa yang udah mereka tahu soal topik ini? Dan yang nggak kalah penting, apa sih yang pengen mereka tahu? Ketiga, penyesuaian. Gimana cara mereka suka nerima informasi? Lebih suka visual, dengerin langsung, tulisan singkat, atau laporan yang panjang lebar? Keempat, personalisasi. Gimana caranya biar pesan ini kerasa relevan dan personal buat mereka secara spesifik? Dan kelima, kredibilitas. Kenapa mereka mesti percaya sama penjelasan kita? Apa yang bikin kita pantas didengerin soal topik ini? Nah, mikirin jawaban buat pertanyaan-pertanyaan ini tuh jadi fondasi buat penjelasan yang tepat sasaran. Poin personalisasi itu menarik deh. Gimana contoh konkretnya ya dalam komunikasi sehari-hari? Apalagi yang sifatnya cepet kayak email atau pesan singkat gitu yang sering banget kita hadapi. Contoh yang bagus nih, dan ini nyambung banget sama fokus ke penjelasan cepat di sumber ini, yaitu soal email. Kita semua tahu kan, inbox kita tuh udah kayak lautan. Atkins ngasih saran trik simple tapi katanya efektif. Daripada pakai subjek yang umum banget kayak update anggaran atau pertanyaan pemasaran, coba deh personalisasi subjeknya. Sapa langsung nama penerimanya. Misalnya, untuk Diana, update anggaran Q3, atau Budi, ada pertanyaan cepat soal pemasaran nih. Oh, jadi nyebut nama gitu ya di subjek ya? Iya,
Ini ngasih sinyal kalau email itu emang buat dia, bukan email blast asal-asalan. Jadi kemungkinan buat dibuka dan dibaca jadi jauh lebih tinggi. Dan ini penting banget dalam konteks penjelasan tertulis singkat yang dibahas khusus sama Atkins. Dia punya 5 asumsi dasar nih waktu kita nulis email di lingkungan kerja yang sibuk. Pertama, penerima mungkin aja nggak bakal baca sama sekali. Kedua, kalaupun dibaca, mungkin nggak sampai selesai. Ketiga, kemungkinan besar mereka cuma bakal scan atau skim isinya. Cuma dilihat sekilas gitu ya. Iya. Keempat, pendekatan mereka tuh fungsional banget. Nyari info kunci atau apa sih yang perlu dilakuin. Kelima, email bakal cenderung diabaikan kalau nggak kerasa personal atau relevan langsung buat mereka. Wah, 5 asumsi itu kedengerannya agak brutal ya, tapi kok rasanya realistis banget di dunia kerja sekarang. Jadi selain subjek yang personal tadi, ada tips lain nggak biar email kita efektif sebagai penjelasan singkat? Berdasarkan asumsi tadi, Atkins nyaranin beberapa hal lagi. Pertama, ya jelas, bikin pesannya sependek mungkin, langsung ke intinya aja, jangan muter-muter. Kedua, pakai format yang gampang di-scan. Misalnya pakai bullet points, nomor, atau mungkin tebelin bold kata kunci atau aksi yang diharapkan. Ketiga, pastiin semua info yang dibutuhin penerima buat paham atau ngerespon tuh udah ada di email itu. Jangan bikin mereka mesti nanya balik buat klarifikasi dasar. Kayak kata istri Atkins, dia kan hakim tuh, investasi waktu dikit di awal buat bikin email yang jelas, itu bisa hemat banyak waktu bolak-balik yang nggak perlu nantinya. Ini soal efisiensi dan hargain waktu orang lain. Tapi emailnya sendiri malah nggak efektif. Oke deh, balik lagi ke 5 pertanyaan soal audiens tadi. Poin terakhir kan kredibilitas. Gimana kita bangun itu? Terutama kalau kita bukan ahli terkenal di bidang itu. Kredibilitas itu nggak selalu datang dari jabatan atau gelar loh. Sumber ini ngasih analogi menarik soal komedian stand-up di acara open mic. Sebelum penonton mau dengerin materi mereka, si komedian kan harus dapetin tawa pertama dulu. Mereka mesti buktiin kalau mereka lucu dan pantas didengerin. Harus earn the right gitu ya? Nah, ya, dalam ngejelasin juga gitu, kita perlu dapetin kepercayaan audiens. Caranya bisa macam-macam. Bisa dengan nunjukin pengalaman relevan secara implisit. Kayak contoh proyek 50-50 yang dipimpin Atkins di BBC. Waktu jurnalis senior ngomong ke sesama jurnalis soal tantangan representasi gender di berita, mereka punya kredibilitas langsung karena audiens tahu mereka datang dari tempat yang sama, paham konteksnya. Atau, kalau pengalaman relevan nggak langsung kelihatan, kredibilitas bisa dibangun secara eksplisit di dalam penjelasannya. Caranya, ya dengan nyajin bukti, data, atau sumber yang dukung argumen kita secara transparan. Kasih tahu info ini dapat dari mana. Ini bangun fondasi fakta dan nunjukin penjelasan kita bukan sekedar opini. Intinya sih, kita perlu secara sadar mikir, dari sudut pandang audiens, kenapa ya mereka harus dengerin gue ngomongin topik ini, dan pastiin jawabannya itu tersirat atau tersurat dalam penjelasan kita. Oke, jadi kesimpulannya nih ya, penjelasan yang hebat itu bukan sulap, bukan sihir, tapi sebuah keterampilan yang bisa dilatih. Ini kombinasi dari punya tujuan yang jelas, pakai bahasa yang simple tapi pas, milih detail yang penting dan ngasih konteksnya, nyajiinnya secara efisien dan presisi. Dan yang paling penting, selalu disesuaiin sama siapa yang kita ajak ngomong kamu, si audiens. Mau itu pas presentasi formal, jawab cepat di rapat, atau bahkan sekedar email singkat. Betul sekali. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup nih buat kamu renungkan, terinspirasi dari ide jadi magpie atau pemulung ide yang dibahas Atkins. Seberapa sering sih kamu secara sadar ngamatin berbagai penjelasan yang kamu temuin tiap hari? Baik yang menurut kamu bagus, atau yang gagal total? Coba ingat deh, satu penjelasan terakhir yang benar-benar bikin kamu klik, langsung paham. Atau sebaliknya, yang malah bikin makin bingung. Apa sih elemen yang bikin itu beda? Apa yang bikin efektif atau justru nggak efektif buat kamu? Mungkin ya, refleksi terhadap contoh nyata di sekitar kita ini bisa jadi sama berharganya loh, sama latihan aktif nyusun penjelasan sendiri. Wah, itu tantangan yang menarik tuh. Coba deh, pikirin. Komunikasi penting apa sih yang perlu kamu lakuin hari ini atau minggu ini? Mungkin ada email krusial yang butuh diperbaiki, presentasi yang bisa disederhanain lagi, atau ide rumit yang perlu dijelasin ke teman kerja atau klien. Coba deh, terapin beberapa prinsip yang kita obrolin tadi. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya ya.